Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang pemirsa yang berbahagia di Hanantara TV. Ini podcast perdana kita yang akan membahas sesuatu yang kekinian dan tentunya disertai dengan data-data yang sangat akurat. Baik pemirsa, salam sehat selalu dari kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dengan Yuke akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, yang tentunya juga memiliki pemahaman yang luar biasa, wawasan yang luar biasa secara filosofis berkaitan dengan tema yang akan kita kaji selama 1 jam ke depan. Baik pemirsa Hanantara TV, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar kita semua nanti terus-menerus bisa mengikuti podcast-podcast dengan tema-tema yang terus berbeda, terus kekinian, dan juga terus membangun wawasan kita bersama sehingga menjadi lebih baik lagi. Baik pemirsa Hanantara TV, saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Made Suparta. Sehat ya Pak? Sehat Bu Yuko. Astagfirullah, terima kasih Tuhan. Jadi yang paling penting kondisi sekarang harus sehat Pak. Itu yang paling penting, harus happy ya Pak. Astagfirullah, sehat. Mohon maaf saya membuka masker karena agar lebih vokal lah, lebih jelas nanti mungkin intonasi saya. Jadi satu hal Pak, jadi tema kita kali ini yang menarik adalah mungkin bagi orang anak-anak muda ya, anak-anak muda Al-Azimnya itu akan melihat apa sih kok temanya begitu aja gitu. Tapi sebenarnya ini mengandung muatan filosofis yang luar biasa, yaitu berkaitan dengan pohon beringin. Aduh, apa sih pohon beringin kan begitu. Nah, jadi karena ini ada realitas yang berkembang, ada viral tuh Pak, video di tetangga ya gitu kan, ada viral yang mengatakan, aduh saya tuh suka serem ngelihat pohon beringin itu dibungkus, disarungin gitu kan, serem dan sakral, aduh kayaknya keramat gitu kan, dan saya tuh merinding Bapak dan Ibu, katanya begitu di video itu gitu kan. Nah, kata serem itu identik sekali dengan namanya pohon beringin. Padahal saya yakin betul kalau secara filosofis sebenarnya pohon beringin itu mengandung muatan filosofis yang luar biasa. Jadi perlu mungkin kita perlu menjelaskan ke masyarakat pemirsa Hanantara TV yang berbahagia di luar sana bahwa apa sih sebenarnya secara filosofis, secara mitologis, fungsi dan peranan, bahkan bagaimana kontribusi pohon beringin untuk kehidupan manusia dan alam semesta itu perlu kita kaji agar kita bisa jauh lebih bijaksana dalam menyikapi setiap perkembangan atau setiap realitas yang ada. Mungkin seperti itu. Jadi pemahaman pertama yang mungkin harus kita sampaikan atau kita share nih ke pemirsa-pemirsa Hanantara TV adalah berkaitan dengan kenapa sih kok bisa masyarakat itu sekarang memiliki asumsi yang hampir sama nih Pak. Pohon beringin itu serem, pohon beringin itu keramat, pohon beringin itu sakral gitu kan. Bahkan kalau ngelewat tuh bulu saya merinding gitu katanya di video itu kan. Aduh saya nggak jelas, pokoknya saya nggak suka gitu kan. Itu kenapa Pak? Iya, ini memang menarik sekali Mbak Yuko. Jadi persepsi pribadi itu memang, apa saya boleh izin membuka masker ya? Boleh, pemirsa? boleh. Ya boleh lah ya, kita kan sudah swab antigen juga, kan kita sudah mengikuti protokol kesehatan juga, semua sudah kita lakukan. Saya juga sedang proses vaksinasi luar tahap biasa. 1. Harus itu, kita dukung program pemerintah agar kita semua sehat ya Pak. Salam rahayu untuk pemirsa di rumah. Astagfirullah, semua sehat. Baik, jadi Bu Yuko memang belakangan ini, terakhir ini memang ada video yang viral yang memandang pohon beringin atau menarasikan pohon beringin dengan sesuatu pohon yang menyeramkan, menakutkan, magis, begitu. Padahal persepsi kita pribadi itu belum tentu menjadi satu kebenaran yang bersifat mungkin filosofis, kebenaran yang bersifat ekologis, juga kebenaran yang bersifat saintifik. Nah, saya akan mencoba berdasarkan pengetahuan
sumber-sumber teks Iya. yang saya baca dan juga pengetahuan katakanlah etnobotani dari masyarakat Bali, juga masyarakat di Jawa tentang pohon beringin ini memang belum literate secara luas. Oke. Nah, pertama misalnya kalau pohon beringin itu kan bisa dilihat dari 3 perspektif. Pertama bisa dilihat dari perspektif Vedic Science. Nah, dalam Vedic Science itu akan ada mitologi yang menjelaskan kenapa mitologi ini membungkus pemikiran dan pengetahuan tentang pohon beringin. Benar. Nah, itu ada dalam sumber-sumber Vedic, dalam Susastra Weda, baik yang ada di dalam Bhagavad Gita, ada juga di dalam Brahmanda Purana, ada juga di dalam Brihad Samhita. Itu ada cukup banyak berita tentang atau cerita atau pengetahuan tentang pohon beringin. Pohon beringin sendiri. Itu sebetulnya ada satu pengetahuan tradisional berkaitan dengan filsafat lingkungan atau etnofilosofi yang sekarang lagi ngetren begitu ya. Benar. Jadi Weda itu tidak semata-mata sebetulnya atau pengetahuan agama di dalam Weda tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sesuatu yang hanya kepada Tuhan. Benar. Berarti dasarnya sudah ada, Sudah kan? ada. Berarti secara filosofis ada, bahkan Weda sendiri menjelaskan itu, kan? Iya. Berarti itu bukan hanya sekedar mitos, kan? Berarti kan Bukan. banyak yang berkembang di masyarakat, itu cuma mistik aja, mistos saja, kan? Tidak, berarti kan? Iya, jadi memang ada semacam persepsi yang mendangkalkan pemahaman mereka tentang sesuatu yang sangat basic di dalam pengetahuan Weda. Bahwa di dalam, itulah ambil dari sumber yang tadi, di dalam Weda ada mitologi tentang pohon Aswata. Saya akan ambilkan misalnya dari Bhagavad Gita, katakanlah Adhyaya 10 Sloka 26. Itu kan jelas Aswatah Sarwa Wraksanam. Di antara semua pohon, aku adalah Aswata. Siapakah aku? Aku di sini adalah Brahman atau Tuhan itu sendiri. Luar biasa. Lalu ungkapan itu juga didukung oleh Adhyaya 10 dalam Sloka 8 misalnya. Benar. Aham sarwasya prabawu, matah sarwa prawartate. Aku adalah asal dari segala ciptaan ini. Dari aku segala ciptaan di dunia ini ada. Benar. Jadi apa artinya pohon beringin, hewan-hewan atau setawara, janggama, manusia, dan segala makhluk-makhluk yang lain ada dalam satu kesatuan di dalam konsep mitologi etnofilosofi itu atau di dalam ekofilosofi itu. Jadi di sini sebetulnya teori Weda ini sebetulnya berkaitan juga dengan konsep teori ekoliterasi di dalam pemikirannya Fritjof Capra. Ekoliterasi kita harus melek terhadap lingkungan kita. Nah, itu baru dari segi mitologinya. Kenapa mitologi Aswata atau Kalpawraksa atau pohon beringin atau Ficus indica di India disebut demikian, dalam bahasa Latin disebut demikian, juga di dalam masyarakat Nusantara dikenal sebagai nama Ficus benyamina. Nah, itu kan sebetulnya nama-nama Latin itu sudah membuktikan bahwa pohon beringin tidak semata-mata dipersepsikan sebagai pohon yang menyeramkan, tetapi pohon ini adalah pohon pelindung dari suatu lingkungan masyarakat secara ekologis. Bagaimana konsepnya? Nah, pohon beringin itu kan tumbuh dengan akar di atas akar hawa, di atas namanya nyagroda. Akar hawa yang tumbuh di atas. Akar hawa itu akan turun ke bawah menyentuh bumi sampai ke akar yang paling dalam. Nah, akar yang paling dalam ini adalah bumi ini sebetulnya adalah alam bawah. Jadi pohon beringin itu menggambarkan alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Jadi sakale, skala, niskala, dan niskala. Nah, dari konsep ini apa artinya pohon beringin yang akarnya sampai ke lapisan paling bawah? Akar pohon beringin itu secara ekologis, ini ekologi modern ya, bukan ekologi Weda lagi. Ekologi Weda sudah cocok dengan ekologi modern. Itu adalah tandon air. Itu menjaga sirkulasi air di dalam perut bumi. Supaya akarnya begitu kuat dan itu bisa sampai ratusan tahun itu untuk menjaga sirkulasi air yang ada di perut bumi supaya kondisi air selalu stabil. Jadi dengan adanya pohon beringin di berbagai tempat di suatu wilayah desa,
maka kondisi air tanah itu akan selalu stabil. Dan bukan hanya stabil, pohon beringin bisa melakukan pembersihan terhadap air tanah itu, kualitas air tanah itu. Makanya pohon beringin itu kan getahnya putih. Benar. Nah, pohon yang bergetah putih biasanya itu memiliki fungsi secara keyakinan religi akan menetralisir semua bentuk energi negatif atau pengaruh negatif akan disuling oleh pohon beringin, lalu dinetralkan. Nah, setelah dinetralkan baru dia akan ditularkan kepada bumi, sehingga bumi selalu ada dalam harmonis. Air tanah selalu dalam kondisi yang Dalam normal. ada itu, Pak ya? Ada dong. Itu kan di dalam cerita Bhagavata Purana misalnya, cerita di gunung Vrindavan. Nah, di Vrindavan itu kan ada namanya Vrindawana. Di sana ada pohon beringin yang melindungi masyarakat di Vrindavan itu. Jadi itu makanya di setiap desa biasanya ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini sebetulnya juga tidak satu. Ada pohon beringin yang sudah disucikan, dia akan bernama pohon beringin. Ada pohon beringin yang memang tumbuhnya di hutan, di tebing, di jurang. Itu juga fungsinya secara ekologis, dia menjaga ketahanan air. Dan yang paling penting kalau yang tumbuh di jurang dan di tebing, itu menahan erosi. Jadi pohon beringin itu sebetulnya pohon yang sangat kuat untuk menahan erosi dan mengikat molekul-molekul air tanah. Lalu kenapa ketika dari dengar cerita Bapak tadi ya, kontribusi aja lah ya, kita nggak usah secara sederhana kita ngomong kontribusi aja. Itu baru akarnya loh. Iya, itu, kontribusi akarnya. Pohon beringin itu begitu luar biasa dalam kehidupan umat manusia ya, dan juga kehidupan semesta. Tapi kenapa kok justru stigma yang berkembang di masyarakat itu menjadi suatu hal yang seram, menyeramkan, menakutkan, keramat gitu kan, dan kalau lewat katanya merinding bulunya itu kata video itu kan begitu. Aduh, saya nggak suka pohon beringin kok diserung-serung gitu kan, disarungin, dibungkus gitu kan. Kata keramat itu kan membangun stigma yang seperti itu, dan itu terjadi. Bahkan saya kecil pun begitu loh Pak. Kalau udah lewat pohon beringin, klakson dulu gitu kan. Ternyata nggak apa-apa kan? Iya, ada nggak apa-apa, baik-baik saja gitu. Dan itu akhirnya terstigma dalam berkembang terus. Itu kenapa Pak? Iya, sebetulnya memang stigma di masyarakat yang berkembang dengan mengatakan atau menarasikan pohon beringin pohon yang keramat, menyeramkan, menakutkan. Itu sebetulnya hal yang biologis ya. Artinya memang itu manusia yang normal karena dia memiliki rasio dan juga memiliki rasa, itu wajar saja. Tetapi jika perasaan yang wajar itu lalu dibesar-besarkan, lalu didramatisir, lalu bisa mempengaruhi orang lain, dan akhirnya juga di-framing untuk mengatakan dan merendahkan atau bahkan menghina pohon itu. Sebetulnya kita sebagai manusia ketika memandang sesuatu yang kita persepsi dengan indera kita, itu kan sifatnya reflektif. Reflektif. Kalau kita memandang pohon beringin itu sebagai sesuatu yang seram, maka dia akan menampilkan energinya yang menyeramkan. Yang negatif. Itu akan menakutkan juga bagi kita. Tapi kalau kita memandangnya dengan pandangan penuh dengan kedamaian, penuh dengan misalnya mau lewat kita ngebel, artinya kan kita sudah ada human relationship. Benar. Jadi kita sudah melakukan komunikasi dengan alam. Ini kan non-human communication. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan alam. Saya kalau pulang kampung waktu di Bali, dari Denpasar ke Bali itu melewati puluhan pohon beringin yang sudah umurnya 200-an tahun lebih. Misalnya di kuburan di daerah Tunon di Gunakse di Bangli. Itu kan menyeramkan sekali pohonnya. Tapi ketika kita lewat dengan membunyikan klakson, kita sudah komunikasi. Dan kita merasa tenang. Dan setelah itu mulai tenang. Apa artinya? Bahwa sesuatu yang ada di alam itu sendiri, secara realistik dan juga atau secara natural, atau juga secara simbolik, sebetulnya adalah teman untuk kita berkomunikasi. Benar. Teman kita berkomunikasi, itu non-human communication itu, non-human being communication itu, dia pun akan menanggapinya dengan sinyal yang positif. Benar. Nah, coba kalau kita memaki-maki di situ, maka yang akan muncul juga sinyal yang negatif. Jadi kita juga dalam hubungan komunikasi antar manusia juga begitu. Nah, kalau kita
maki-maki Bu Yuko di sini, tiba-tiba Bu Yuko juga menampilkan Iya, kemarahannya, betul, begitu kan? pasti. Jangankan Iya. pohon, batu pun kalau dimarahi dia akan memantulkan. Benar. Itu sifatnya reflektif. Dan ini di dalam Weda memang ada teori tentang reflektif, kesadaran reflektif itu ada. Benar. Jadi kosmik, makrokosmos atau makrokosmos dengan mikrokosmos itu berhubungan saling bertimbal balik. Benar. Kita nggak bisa memandang alam dengan cara pikir kita yang negatif. Iya, Kita harus iya. memandang dengan prinsip-prinsip elemen-elemen energi kita yang positif. Sehingga Iya. kita akan menyerap energi yang positif juga. Ya, jadi ini bisa jadi catatan sebenarnya. Oh, ini Catatan sangat- kita ini- bersama, bisa menjadi pemahaman kita bersama Iya. bahwa alam itu akan bekerja, apapun ya, mau tumbuh-tumbuhan, Iya. hewan, akan merespon sesuai dengan apa yang akan kita berikan kepada mereka, kan Iya. begitu. Iya. Ketika kita memberikan satu hal yang kita berpikir mereka negatif, maka kita kan akan mendapatkan Yang energinya negatif juga yang akan negatif negatif gitu kan. juga gitu. Jadi kan sebenarnya ya feedback itu Iya. itulah realitas dalam sebuah proses siklus Iya. kehidupan kan. Kan sebenarnya pohon begitu. juga punya perasaan, ya. Benar. Bukan hanya manusia memiliki Benar. perasaan. Itulah makanya kenapa kan Ya. kadang-kadang bahwa kalau kita bicara ketika kita mengurus seperti saya lah mengurus taman di rumah aja kan Nah begitu. itu contoh yang paling Saya dekat. kan harus berkomunikasi, Iya. gitu kan, tumbuh subur ya, banyak bunga ya, Nah, itu kan itu. ternyata memang itu memiliki dampak ya Iya. loh, dan itu udah banyak penelitian yang memang bisa menjelaskan Iya, itu. hubungan relationship Iya. itu jadi bukan hanya manusia dengan manusia, Benar. tapi manusia dengan segala unsur alam yang diciptakan oleh Tuhan itu Iya, sendiri. tapi permasalahannya yang memiliki akal kan manusia. Iya, itu. Kita yang penentu gitu Ya, kan, karena kita bagaimana. memiliki ini alat ucap ini, Iya. mereka nggak bisa berbicara. Nah, kita itu. memiliki poin itu. Nah, kita Iya. yang harus menentukan bagaimana kita membangun pemikiran logika kita terhadap hal-hal Iya. yang ada di depan kita atau di luar kita atau di sekitar kita kan Iya. begitu. Oke, jadi saya menarik juga tadi Pak Made mengatakan bahwa ternyata bicara tentang pohon beringin sendiri saja itu ada beberapa bahasa Latin ataupun bahasa dari secara filosofis bahwa negara mereka juga mengakui tentang Iya. filosofis tentang pohon beringin ini. Iya. Karena saya mencatat juga ada beberapa artikel yang saya baca bahwa dalam teks-teks prasasti di Bali kuno itu pada abad 9 sampai abad 11 itu menunjukkan bahwa pohon beringin adalah salah satu tanaman yang dilindungi. Iya, betul. Bahkan dilarang ditebang Tebang. kecuali alasan tertentu yang sifatnya memang sangat urgent gitu Iya, istilahnya. Iya, betul. Nah, itu saja kan sudah menunjukkan bahwa betapa pentingnya Ya, eksisten ada konservasi, Iya, ada konservasi. benar. Ya, ya. Berarti bagaimana konteks itu kalau menurut Pak Made itu? Ya, betul ini kebetulan. Memang di dalam konsep zaman masyarakat Bali kuno Benar. di Bali maupun juga pada masyarakat Jawa kuno di Jawa, itu ada yang namanya konsep etnobotani itu. Oke. Di dalam prasasti akan ada satu ungkapan yang namanya hutan larangan. Di dalam kenapa ada hutan larangan? Ini hutan larangan bukan hanya ada di Bali, tapi dalam tradisi Jawa juga ada, di Lampung, masyarakat di Lampung juga ada, di Kalimantan sangat banyak. Kenapa harus ada hutan? Karena hutan larangan ini adalah pusat untuk mengkonservasi air tanah, untuk menjaga kualitas air yang supaya selalu mendapatkan kualitas air minum yang baik. Karena itu maka dilindungi pohon beringin itu, baik pohon beringin yang masih tumbuh liar, maupun pohon beringin yang sudah disucikan sebagai bagian untuk kebutuhan sarana upacara. Begitu. Baik. Jadi ini adalah sebuah konsep dari masyarakat tradisional, pengetahuan dan kearifan lingkungan dari masyarakat tradisional yang saat ini mulai tergerus. Lalu banyak orang dengan mudahnya, dengan entengnya mengatakan pohon beringin itu menyeramkan dan harus ditebang. Padahal ketika pohon beringin sudah ditebang, masyarakat mengalami krisis air. Itu pohon beringin dalam hal yang bersifat alamiah dan sangat realistik. Belum lagi nanti kalau sudah pada tataran itu selesai mereka pahami bagaimana cara merawat dan menjaganya, mulailah masuk ke dalam ranah pemikiran filsafatnya. Iya. Sehingga pohon beringin ini tidak saja secara alamiah dia penting, tetapi juga secara ritual menjadi penting. Oke, sehingga Iya. itu yang bisa dikatakan bahwa pohon beringin itu sering dikatakan sebagai tumbuhan surga. Ya, gitu. aswata, Ya, pohon hayat. Tumbuhan Pohon- surgawi. Jadi Iya. pohonnya Siwa Durga gitu Iya, kan. Bahwa betul. kalau saya membaca bagian part itu, berarti saya akan berpikir apa nih pasti ada fungsi penting
Jadi pohon beringin itu secara mitologi, kenapa pohon beringin itu bisa mendapatkan begitu anugerah yang luar biasa, seperti dalam kisah Siwagama, Iya, Siwagama, kenapa, iya betul. Kenapa begitu? Jadi dalam perjalanan Bagawan Salukat kalau nggak salah waktu itu, dari beberapa referensi saya baca. Iya, betul. Jadi kenapa Pak itu kenapa pohon beringin bisa menjadi begitu istimewa gitu, dalam ajaran Hindu atau dalam filosofis Hindu? Nah, inilah keistimewaan dari ajaran Hindu yang bersumber dari kitab Weda, juga kitab-kitab Purana dan Bhagavad Gita atau sebagai Pancasila, juga dari kitab-kitab lontar yang merupakan dibanda di Bali. Kenapa pohon beringin? Karena secara hidup nyata seperti tadi, akarnya menyimpan air, daun pohon beringin itu kan hijau kan? Benar. Itu adalah memberikan kontribusi oksigen yang luar biasa, bagi kehidupan kita. Di mana pohon beringin tumbuh, sirkulasi oksigennya pasti sehat. Pohon beringin juga di malam hari menjadi tempat bagi burung-burung tidur di situ, bersarang di situ, dan juga memakan biji-bijinya. Nah, dari hubungan yang bersifat alamiah ini, lalu kemudian dipahami oleh masyarakatnya secara bijaksana, masyarakat yang sudah literate itu, menjadilah peran pohon beringin di dalam ritual. Jadi mitologi dan filsafat pohon beringin ini sebetulnya antara yang empirik, duniawi, dengan yang filsafati, dan juga dengan yang sangat spiritual itu saling berhubungan. Synchronize mereka, sangat sinkron, lurus dia berbanding lurus semua. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pohon beringin kalau menurut kitab Tantu Panggelaran itu diceritakan bahwa para dewa ketika dia membagi air amerta, dia minum dengan daun pohon beringin itu untuk minumnya. Luar biasa. Tapi raksasa Rahu yang mencuri, menyamar untuk ikut minum air amerta, dia minum dengan daun awar-awar. Makanya pohon beringin sampai sekarang memiliki fungsi juga sebagai obat, selain sebagai sarana upacara. Pohon awar-awar juga memiliki fungsi sebagai obat, selain sebagai sarana ritual. Nah, kenapa pohon beringin menjadi begitu penting di dalam sistem mitologi Hindu dan filsafat lingkungan Hindu? Karena di dalam pohon beringin itu, setelah diupacarai dengan suatu inisiasi penyucian, pohon beringin menjadi dijaga oleh Dewa Siwa sendiri dengan namanya Wanaspati. Wanaspati adalah pohon penjaga hutan sebetulnya. Berarti fungsinya udah luar biasa luar biasa sekali. Karena itu maka kalau upacara-upacara penting di dalam agama Hindu, terutama upacara serada, masyarakat akan memohon, memuja, bahkan memuja loh. Kalau lihat di relief Borobudur, pohon Kalparusa itu dipuja oleh masyarakatnya untuk memohon daunnya. Untuk kebutuhan upacara serada. Kenapa memakai daun beringin? Karena daun beringin ini sudah tersucikan terutama oleh mitologi air amerta itu. Yang kedua, secara nyata disucikan dengan ritual Hindu, sehingga berbeda dengan daun yang kita temukan di hutan. Daun yang lain. Daun beringin yang lain. Ya, namanya ini sudah beringin, kalau yang lain namanya masih kresek. Itulah dari itu, maka ini akan menjadi sarana bagaimana arwah leluhur. Nanti kan ketika mohon serada namanya ngangget daun beringin. Kalau daun beringin yang jatuhnya menengkurap. Nah, kalau menengkurap dia akan menjadi sarana membentuk puspa lingga atau puspa sarira untuk roh laki-laki. Ketika daun beringin itu diambil dari batangnya, dipetik. diambil oleh pakai alat, pakai galah. Kalau di luar sana takutnya nggak tahu angget ya. Ngangget pakai galah, maka daun yang jatuh biasanya ditampung dengan kain putih yang sudah ada disucikan. Ada aksara suci di sana. Nah, kalau dia jatuhnya tengkurap, ini adalah simbol untuk roh laki-laki, untuk membentuk puspa. Nah, di dalam Hindu kan roh itu ketika mau disucikan harus dipilihkan simbol. Harus diwujudkan dalam bentuk simbol namanya puspa sarira. Atau puspa lingga. Disitulah nanti roh yang akan disucikan itu didudukkan di dalam puspa sarira itu. Jadi badan dalam bentuk puspa, bunga dan daun-daun begitu ya. Terutama yang paling inti adalah daun dari beringin yang sudah disucikan ini. Nah, kalau dia
menengadah, terlentang ya. menengadah. Ini untuk simbol nanti pembentukan atau pewujudan badan roh yang perempuan. Nah, itu jadi puspa sarira laki-laki kalau daun beringin yang menelungkup, kalau yang perempuan daun beringin yang menengadah. Ini kan simbolnya sebetulnya antara perempuan yang menengadah di bawah, simbol bumi, dan laki-laki yang biasanya simbol langit yang di atas menelungkup. Jadi ini sebetulnya hubungannya adalah penyatuan yang sebetulnya secara simbolik. Pemikiran yang mendasari kenapa yang menengadah itu perempuan, karena ini berhubungan dengan bumi. Dan yang menengkurap, kenapa ini simbol laki-laki? Karena laki-laki adalah purusa yang di atas. Jadi secara hukum alam, ya laki-laki perempuan itu ya seperti langit dan bumi itu. Ya, seperti pertiwi dan benih gitu kan. Ya, pertiwi dengan akasa, antara benih dengan yang menyemai tempat benih itu. Itulah sebabnya maka pohon beringin dipilih daunnya, karena pohon beringin melambangkan dunia bawah, alam bawah, dan juga alam tengah, dan juga alam atas. Alam atasnya di situ. Dan semua itu sebagai satu kesatuan yang harus sinergi dan harus harmonis. Harus harmonis begitu. Benar. Jadi harmonisnya energi dari bawah, tengah sampai atas itulah yang akan membuat juga harmoninya di dunia. Jadi ke atas vertikal harmoni, ke samping juga harmoni, ke bawah juga harmoni. Benar. Nah, ini di dalam teori mitologi namanya aksis mundi. Aksis mundi adalah tangga naik untuk ke alam akhirat. Jadi pohon beringin itu merupakan sebuah tangga naik untuk ke alam akhirat. Makanya akar pohon beringin, akar Hawa itu ada yang mengarah ke atas, ada juga yang mengarah ke bumi. Dan pohon beringin ini juga menjadi sebuah media dalam proses transendensi roh, juga dalam proses imanensi roh. Nah, banyak orang mempersepsikan itu seram karena mereka tidak paham. Tidak paham secara alamiah pohon beringin itu fungsinya apa. Tidak paham juga secara filosofis makna pohon beringin itu apa. Berarti penting, ada catatan penting ini untuk semua pemirsa Hanantara TV, bahwa sebelum kamu menyampaikan sesuatu, pahami dulu, kan pahami begitu. dulu. Ini hermeneutik ini. Kan begitu, kan? Ini hermeneutik ini. Iya, memahami, perstand. Iya, secara sebelum kamu menyampaikan sesuatu, ya pahami dulu begitu. Pahami secara fungsi, perannya, atau secara filosofisnya, secara mitologi, jadi pahami betul agar tidak menjadi suatu pemahaman yang salah, yang keliru, yang berkembang di masyarakat, yang akhirnya punya persepsi yang berbeda bahwa pohon beringin itu seram, pohon beringin itu keramat, jadi sampai harus ada istilah bulu yang merinding lewat pohon beringin, itu kan berarti belum banyak baca lah ya, mungkin harus banyak membaca, mungkin yang punya video itu kan begitu, baca dulu lah yang benar gitu, baru bisa. Dan satu hal tadi kan dikampaikan bahwa ternyata tidak semua pohon beringin gitu kan. Tidak semua. Tidak semua pohon beringin yang memiliki makna dan peran begitu besar, baik secara alamiah dalam kehidupan manusia maupun juga secara mitologi filosofisnya. Yang bisa membedakan mana pohon beringin yang memang memiliki filosofis yang kuat, yang memang harus kita disucikan, disakralkan disakralkan, dan dengan yang tidak itu yang bagaimana itu Pak? Iya begini, jadi kalau kan pohon beringin yang tumbuh di wilayah Pulau Bali itu ada yang tumbuh secara alamiah, benar, ada yang memang ditanam. Tetapi pada umumnya pohon-pohon beringin yang tumbuh di sekitar pura itu adalah tumbuh alamiah. Jadi memang mereka umurnya sudah bisa ada yang 300-an tahun, bahkan saya kecil saja sudah sebesar itu, sampai sekarang masih sebesar itu sudah ratusan tahun umurnya. Jadi ratusan tahun dia sudah menjaga sirkulasi air tanah. Nah, bagaimana kita membedakan antara pohon beringin yang sakral difungsikan dalam kegiatan ritual dan dalam kehidupan yang alamiah dengan pohon beringin yang masih tumbuh liar di tebing atau di jurang. Biasanya kalau yang sudah tumbuh sudah disucikan, itu biasanya diberikan penanda dengan diberikan wastre ya. Apa itu Pak? Wastre itu kain. Diberikan wastre dengan kain poleng atau wiswawarna, kotak-kotak ya. Gitu. Nah, kalau yang di tebing-tebing, kalau yang belum pernah disucikan, itu biasanya belum diberikan
wastre dengan kain poleng. Nah, ini harus dijelaskan juga Ya, nih, karena kenapa kan itu ya kan? di Ya, video di kenapa? sebelah kan juga di video yang viral itu Pak Ya. kan juga dijelaskan Ya. apaan sih kok pohon diserung-serung, Ya, disarungin, dikasih selimut gitu kan, ya, apa yang diselimutin, kedinginan. disarungin, Emang katanya kedinginan. begitu kan. Iya. Nah, itu harus dijelaskan juga nih agar Iya. tidak ada pemahaman yang salah di luar sana dengan teman-teman pemirsa dari Hanantara TV. Ya. Kenapa gitu kan? Iya. Ketika kita mensakralkan pohon beringin dan dia bisa memiliki peran yang begitu luar biasa, bukan hanya manusia kehidupan manusia dan juga keupacaraan upacara keagamaan, dan disimbolisasikan dengan menggunakan kain-kain poleng Iya. itu. Iya. Kain-kain poleng itu kalau dalam bahasa Bali namanya poleng. Poleng, ya. Itu kain itu yang berkotak-kotak hitam putih Dan, sebenarnya. ya, Ya. ya, Nah, betul. itu kita harus tanyakan itu kenapa itu, Pak? Ya, ini memang di dalam kehidupan kita sebagai manusia kan semuanya memiliki makna. Benar. Dan semuanya dinyatakan dengan tanda. Mm-mm. Nah, tanda ini kan bagian penting dalam sistem manusia budaya untuk Benar. menandai mana, supaya membedakan mana kaki, mana kepala, Iya, iya. mana selimut, mana buat kain. Nah, kain yang diselimutkan atau dililitkan pada pohon beringin itu adalah suatu tanda bahwa pohon beringin itu namanya sudah pohon beringin. Mm-mm. Kalau sudah memiliki kain wastre, kotak-kotak hitam putih, itu namanya sudah menjadi pohon, sudah diinisiasi, disucikan menjadi pohon beringin. Nah, kalau sudah menjadi pohon beringin, kenapa diberikan kain hitam putih? Itu namanya kain kotak-kotak atau kain poleng sudemale. Kain poleng sudemale ini berfungsi bahwa mengukuhkan pohon beringin itu berfungsi sebagai werksaka. Oh, Werksaka artinya iya. pohon penjaga. Oke. Itu bukan hanya ada di Bali, hanya di Bali saja diberikan tanda dengan kain poleng ya. Tapi di Kalimantan juga ada pohon yang menjadi penjaga kampung misalnya. Iya, Nah, iya. ini menjadi werksaka artinya pohon penjaga, baik penjaga secara alamiah, secara ekologis maupun penjaga secara spiritual, dan juga untuk penjaga kelanjutan untuk mencari bahan-bahan upacara. Oke. Begitu. Lalu kenapa warnanya hitam putih? Nah, itu. Kenapa hitam putih? Karena kan hitam putih ini simbol dari seorang penjaga. Jadi namanya sudah wanaspati di situ. Sebagai seorang penjaga, rasionalnya itu ada dua. Ya atau tidak. Suci atau kotor, atau yang ketiga abu-abu. Ini sebetulnya konsep trialektika di dalam kain kotak-kotak itu. Saya jadi ingat dengan Ya. filosofis yin yang dalam budaya Nah, Cina, dalam filosofis Cina. Sebetulnya Iya kan sudah tuh hitam ada dan ya. putih kan, bahwa ada unsur kehidupan tuh ada yang benar, ada yang salah, Nah, ada yang ada yang buruk, ada Ya. yang tidak baik kan Ya. gitu. Jadi kan ada yang buruk, ada yang baik kan Ya. begitu. Jadi itulah sebenarnya filosofis iya. siklus dalam sebuah kehidupan kan. Dan mungkin Ya, hitam betul. putih itu Ya. menggambarkan itu mungkin Pak. Hitam putih itu, putihnya itu kan melambangkan warna sukla. Sukla itu artinya suci. Iya. Bahwa iya, pohon iya, beringin iya. ini sudah disucikan. Benar. Tetapi di dalam penyucian ini pohon beringin juga masih memiliki inside energi hitam. Iya, iya, iya. Jadi iya. hitam ini kan kresna. Iya, iya. Jadi hitam dan putih ini di dalamnya, di dalam diri kita juga ada dua energi yang sama, Benar, positif dan negatif. Di benar. dalam pohon beringin ada dua. Benar. Tetapi sebagai penjaga, sebagai wanaspati pohon beringin ini, juga ada warna abu-abu di situ. Artinya apa warna abu-abu? Jadi dia fungsinya adalah mensinergikan. Kalau ternyata dua energi ini sama kuatnya, maka dia akan disinergikan dengan warna abu-abu itu. Berarti dalam warna abu-abu itu ada logika di situ, ada wiweka oke. di situ. Dia yang menyeimbangkan kan, Yes. agar dua komponen ini baik yang Menjadi- hitam dan putih Ya, ini menjadi sinergis dia. ya bisa berjalan kan Ya, begitu itu. tetap. Jadi kalau seandainya sebisa mungkin tidak ada dominate, ada kemungkinan nggak akan ada dominate, ada kemungkinan ada Ada kan? kemungkinan. Kan dalam hitam siklus putih itu kan polarisasi. Iya, iya, Maka iya, dengan iya. abu-abu ini adalah wiwekanya, mensinergikan. Makanya seorang penjaga bisa berpegang teguh pada putihnya. Ah, Kalau tidak sesuai syarat tolak, bisa berarti kan kalau tidak cocok dengan aturan dia harus hitam. Berarti ini hanya dua saja hukum dari seorang penjaga itu. oke. Makanya yang memakai kain poleng dalam mitologi Bali, pohon beringin, Bima, Anoman,
dan Punakawan atau Caraka. Kenapa? Oh, luar biasa. Karena tokoh-tokoh penjaga, Bima adalah tokoh penjaga, Anoman juga tokoh penjaga. Para Punakawan, Caraka itu juga tokoh penjaga majikannya. Kenapa Punakawan memakai kain poleng, hitam putih dan hitam putih lalu di sana ada abu-abu? Karena seorang Punakawan sebagai penjaga tuannya, dia harus memberikan pandangan yang benar, ini pandangan yang benar, ini pandangan yang salah, atau kalau mau ambil jalan tengahnya, mensinergikannya. Jadi abu-abu ini adalah teori jalan tengah, sebagaimana dalam teori Buddha sebetulnya, begitu. Itulah teori jalan harmoni. Maka itu kan pohon beringin dia mensinergikan energi positif dan negatif menjadi energi yang harmonis di situ, begitu. Dan memang itu sebenarnya menjadi esensi. Iya, esensinya dari itu. Pohon beringin itu kan, bahwa dia harus mampu membangun harmonisasi alam, harmonisasi manusia yang mau meminta penyucian juga di situ, begitu. Benar. Lalu kalau bicara tentang upacara dan upacara apa yang biasanya memang, apakah semua upacara dalam Hindu itu menggunakan simbol syarat atau simbolisasi dari beringin itu, apakah semua, Pak? Ya, ada bagian-bagian komponen upacara yang wajib menggunakan daun pohon beringin. Ada yang tidak. Misalnya kalau upacara serada, itu wajib hukumnya harus memetik pohon beringin karena untuk menjadi simbol untuk rupaka, mewujudkan puspasarira dari roh. Kalau membuat dalam upacara siwaratri misalnya, pohon itu juga dipetik daunnya untuk kebutuhan sarana dalam upacara siwaratri. Di dalam membuat Banten Saraswati misalnya, juga ada unsur daun beringinnya, begitu. Nah, itu untuk kebutuhan, dan mungkin dalam upacara-upacara yang lain yang bersifat sangat prinsipal, gitu ya, sangat penting sebagai simbolik, juga menggunakan daun itu. Nah, yang paling penting sebetulnya akar hawa pohon beringin ini juga digunakan untuk lulur dari mayat. Ya, jadi kalau untuk misalnya mengawetkan. Untuk menyucikan, untuk memberikan sentuhan, yang jelas ada sentuhan dari dewa siwanya di situ, begitu. Tapi dari wanaspatinya. Secara function rasanya juga ada fungsi mengawetkan itu sebenarnya. Biasanya kan ditumbuk dengan bubuk cendana, dia akan dilulurkan pada jenazah pada waktu upacara memandikan jenazah. Jadi jenazah akan tetap wangi. Sesuai dengan memang kan seharusnya ketika jenazah itu kan bukan sesuatu hal yang kotor atau sesuatu hal yang dia hanya jasad, tetapi kan ada proses diperlakukan sebagai sesuatu yang sangat akrab. Benar. Dan satu hal lagi, Pak, ini menarik nih tentang pohon beringin. Ini kalau ngobrol pohon beringin dengan beliau nih, itu tuh seperti perpustakaan berjalan ini. Jadi nggak selesai-selesai nih kan kita. Mau durasi 2-3 jam pun nggak akan selesai nih kalau dengan Pak Made Suparte ini. Jadi ada lagi yang saya baca beberapa artikel itu bahwa dalam naskah tentang pengobatan Usada Bali nih Pak. Jadi yang juga menjelaskan tentang kisah Prabu Empu Kuturan. Benar. Yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pepohonan. Dia diberikan anugerah ketika itu agar beliau mampu berkomunikasi dengan pepohonan. Yang pertama kali ditanya yaitu adalah pohon beringin. Dari sekitar 160 jenis tumbuhan yang diajak berkomunikasi oleh beliau. Jadi saya jadi berpikir bahwa ternyata kalau bicara tentang Usada Bali tentang pengobatan, berarti ini ada fungsi dan peran lagi nih pohon beringin untuk berkontribusi terhadap kehidupan manusia, yaitu dalam bidang medis kan gitu, dan kesehatan atau kesehatan natural lah yang alamiah gitu kan. Itu benar Pak begitu? Iya, jadi saya juga membaca Lontar Taru Pramana yang sama. Memang dalam kisah Prabu Empu Kuturan datang ke Bali. Benar. Empu Kuturan mengalami kendala karena dia warganya yang dicintai oleh Empu Kuturan banyak yang sakit dan dia kesulitan menyembuhkan penyakitnya itu di masa lalu ya, belum ada dokter zaman itu kan. Bahkan beliau sampai semedi katanya, maka melakukanlah meditasi Empu Kuturan di kuburan. Benar. Lalu beliau mendapat anugerah dari Dewi Durga atau sakti dari Dewa Siwa, ilmu
pengetahuan untuk bisa berkomunikasi dengan tumbuhan. Oke, luar biasa. Nah, setelah dia mendapatkan pengetahuan untuk berkomunikasi dengan tumbuhan, maka dia mulailah ingin, kenapa obat saya selalu gagal ini diterapkan? Berarti saya harus tahu apa sebetulnya kekuatan prana yang ada di masing-masing tumbuhan itu, supaya bisa pengeterapannya itu cocok. Kalau sakitnya begini, pakai pohon ini yang cocok. Nah, akhirnya Empu Kuturan mulailah menerapkan ilmunya itu dengan memanggil pohon-pohon itu. Ketika dipanggil pertama, yang datang adalah dengan pohon beringin. Oke, berkomunikasi pertama. Ya, komunikasi pertama dengan pohon beringin. beringin. Jadi, hai pohon beringin, saya selalu gagal mengobati warga saya yang menderita sakit. Sebetulnya bantuan apa yang bisa kau berikan untuk mengobati warga yang sakit? Nah, dia mengatakan, nama saya adalah Taruwandira atau pohon beringin. Jadi fungsi dari saya sebetulnya adalah perwujudan dari Sang Hyang Surya dan Sang Hyang Chandra. Karena itu maka tubuh akar saya, bangsingnya atau akar hawanya berguna, terus juga daun-daunnya juga berguna, bahkan dari akar hawa itu bisa untuk mengobati orang yang menderita kencing nanah. Itu untuk kencing nanah, nah itu bisa diobati dengan bangsing pohon, tapi harus ditambah dengan unsur komponen obat lain, yaitu bawang dan adas. Begitu. Iya, itu untuk obat kencing nanah. Begitu. Ada penyakit lain yang bisa, kalau nggak salah ada seperti vitalitas. Iya, untuk kekuatan juga. Iya, ada seperti apa daunnya juga bisa untuk dibuat jamu juga sebetulnya. Lalu yang paling penting dari pohon beringin adalah kulitnya. Kulit dari batang. Batang itu adalah bisa dibuat menjadi kertas. Kertas daluang untuk menuliskan mantra-mantra suci di dalam ritual kematian. Jadi dulu kulit pohon beringin itu, itu masih pernah ada bukti penggunaannya dari teman saya yang ahli kertas di Kalimantan. Juga menggunakan kulit pohon beringin untuk membuat kertas yang juga digunakan untuk kebutuhan upacara leluhur. Upacara penyucian roh leluhurnya. Jadi dalam kertas yang dibuat dari kulit pohon beringin itu, kulit arinya ya, setelah dibuat jadi kertas, itu akan ditulisi dengan aksara suci dalam proses mentranscendensikan dan menyucikan roh leluhurnya. Begitu. Nah, di Bali sekarang sudah jarang orang membuat kertas dari kulit pohon beringin. Itu semacam kertas ulantaga fungsinya sebetulnya. Dan itu yang paling suci sebetulnya. Tapi udah jarang yang mengerti teknik membuatnya itu. Kalau bisa dilihat di rangkaiannya, bagian yang mana yang pohon beringin tidak bermanfaat untuk kehidupan? Ya hampir seluruhnya. Nah, itu hampir seluruhnya begitu. Sampai sudah begitu, apakah kita itu masih menganggap, tega? Iya. Tega ya, kalimat saya tega nih. Tega untuk menyampaikan bahwa pohon beringin itu pohon yang menyeramkan gitu. Ketika kita melihat begitu besar kontribusinya dia, bahkan peluang berkontribusi, ya mungkin pohon beringin punya. Seperti tadi kan, ketika ternyata dia bisa menyembuhkan kencing nanah dan sebagainya, atau penyakit-penyakit lainnya, kan mungkin tidak banyak orang yang tahu. Dan mungkin setelah ini kita akan bisa beramai-ramai memproduksi itu kan gitu. Ya mungkin tetap kita juga harus belajar untuk menghargai alam kan begitu. Nah, jadi itu kan juga baik dia begitu lihat kontribusi dan juga peluang kontribusinya untuk alam semesta, juga untuk kehidupan manusia, itu juga luar biasa gitu kan. Kita belajarlah, berarti kita tidak melakukan justifikasi ya. Justifikasi sembarangan gitu. Secara sepihak terhadap apapun lah yang menjadi diciptakan oleh Tuhan. Karena kita juga akan menjadi bagian dari ciptaan Tuhan gitu. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Baik, terus kalau bicara lagi berkaitan sekarang dengan realitas ini Pak, gitu kan? Kita melihat bahwa ternyata bahwa pohon beringin itu kan tidak bisa orang sebegitu mudahnya untuk memberikan asumsi atau hal-hal yang memang berkaitan dengan pohon beringin secara negatif, gitu kan? Tapi mungkin ada juga, saya jadi ingat bahwa kembali lagi sedikit, mungkin kita flashback ke belakang sedikit saja, bahwa kenapa sih pohon beringin itu justru lebih banyak ditanam itu di
lingkungan di pura atau di kuburan. kuburan atau di setra ya, kalau orang Bali itu Ya. mengatakan kuburan itu setra gitu kan. Jadi kenapa kok ada di sana gitu kan? Terlepas kita semua paham gitu bahwa memang ini adalah sebuah pohon yang memang memiliki kesakralan tertentu gitu kan. Tapi kenapa harus di sana gitu? Mungkin itu juga bisa membangun stigma itu, Pak, kan gitu. Iya, betul. Ya. Jadi kenapa nggak kita mencoba untuk ada di tengah-tengah, ya di Bali sih kita biasa menemukan pohon beringin tiba-tiba di tengah-tengah jalan gitu kan. Tapi kan di daerah lain kita nggak menemukan itu. Tapi di Harmoni di Jakarta juga tengah-tengah jalan itu, dekat halte busway kan gitu, bus Transjakarta itu kan. Di kampus UI di tengah kampus ditanam. Iya, jadi kan harusnya kan kita sudah melakukan mode membuat pola berpikir yang walaupun filosofis, tapi kita juga sudah harus mempunyai pemahaman yang ekologis. Ya, benar. Jadi kenapa harus ada di ini? Memang begitu apa siklusnya dari dulu memang harus untuk menjaga kesakralan memang sebaiknya di sana atau tempat ditanam itu bagaimana, Pak? Iya, kan sebetulnya setiap masyarakat ingin memberikan apresiasi terhadap fungsi dan manfaat pohon beringin, terutama dalam kehidupan yang alamiah, yang empirik. Juga kalau di Bali karena masyarakat antara agama dan kebudayaannya menjadi satu dalam rangka yang bersifat ritual, sampai ke hal-hal yang bersifat sangat filosofis, terutama berkaitan dengan filsafat lingkungan. Nah, pohon beringin sebetulnya bukan hanya ditanam di pura atau di kuburan. Di Keraton Jogja, jadi 1755 Keraton Jogja itu dibangun, pohon beringin justru ditanam di alun-alun. Kenapa ditanam di alun-alun juga oleh Hamengkubuwono I yang sebelumnya bernama Pangeran Mangkubumi. Benar. Karena di dalam pandangan, kalau saya baca dari naskah Salokapatra ya, Salokapatra itu, menurut penulis Salokapatra itu bahwa pohon beringin di Keraton Jogja itu salah satu fungsi alamiahnya, ekologisnya adalah juga untuk memberikan kesejukan dan keteduhan kalau di siang hari warga masyarakat berkumpul di alun-alun supaya dia sejuk bisa berteduh di pohon beringin. Nah, pohon beringin di sana ada di tengah-tengah sepasang, ada juga di pinggir-pinggirnya sebelah timur, sebelah barat, selatan, dan utara. Nah, itu kan selain berfungsi ekologis, juga menjadi yang kedua berfungsi simbolik. Bahwa pohon beringin yang di tengah alun-alun itu simbol dari dengan dua-dua itu dari masyarakat pegunungan dan dari masyarakat warga yang ada di kota raja itu. Begitu. Jadi raja menggabungkan di sana pemahamannya untuk memerintah warga yang dari pegunungan maupun warga yang dari kota raja. Dalam hal lain, pohon beringin itu katanya menurut Salokapatra ya, bentuk daunnya membulat bundar. Benar. Itu adalah simbol dari payung. Payung adalah simbol dari sang raja memayungi warganya. Jadi itu adalah konsep Khalifatullah di dalam konsep Salokapatra itu. Raja sebagai utusan Tuhan di dalam mengayomi, menyejahterakan, lalu menjaga juga kelestarian lingkungannya. Dan berikan harmoni bagi semua. Iya, betul. Itu yang alamiah. Itu filosofis pohon beringin sekali. Itu adalah sangat filosofis yang sangat ekologis. Benar. Begitu. Itulah mungkin kenapa ada ya saya nggak tahu apakah ini mitos atau apa. Kalau kita ke alun-alun Jogja itu ketika kita menyeberang, kalau kita bisa fokus dan bisa melewati itu yang di alun-alun Kidul itu. Katanya doa kita akan terkabul, apapun yang menjadi harapan kita akan terkabul gitu. Itu promosi pariwisata. Jadi kalau itu. Ya terlepas dari itu, tapi saya juga akhirnya saya ada membaca juga bahwa ada beberapa kisah di India itu. Jadi ketika ada doa, ketika ada seorang ibu yang berdoa di pohon beringin berkaitan dengan anak-anaknya ya, untuk kesejahteraan dan kesehatan anak-anaknya, dan itu terkabul. Ada juga cerita, saya nggak suka kurang tahu bang cerita atau tidak. Jadi ketika beberapa petapa justru lebih banyak mereka bermeditasi di pohon beringin. Saya jadi berpikir, saya jadi mengaitkan ke sana tuh Pak, bahwa mitos yang berkembang di masyarakat itu belum tentu tidak ada alasannya. Pasti ada
dasar logikanya. Filosofis yang menyertai itu. Ketika saya membaca begitu beberapa artikel itu ternyata memang karena dia memiliki kumpulan energi yang luar biasa, sehingga ada potensi kita memberikan meyakini bahwa akan ada doa-doa kita juga akan lebih mudah disampaikan, gitu, dikomunikasikan terhadap kepada yang kuasa, kan begitu istilahnya. Mungkin itu juga bisa menjadi relevansi, ada keterkaitan lah antara mitos yang berkembang di masyarakat dengan filosofis yang memang sudah diyakini oleh masyarakat Hindu baik di India maupun di Bali dan dimanapun, kan begitu. Jadi sebelum kita seru ya ini ya, sebenarnya sayang sekali kalau kita hanya punya waktu yang begitu singkat untuk melihat ini semua. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bertanya dengan Pak Made itu seperti sekarang realitas yang berkembang nih gitu. Apa yang mungkin ada saran lah ya sedikit begitu kan ya, apa yang harus kita sampaikan nih, meluruskan dari hal pohon beringin. Iya, berkaitan dengan pohon beringin yang katanya angker, yang katanya serem, katanya yang harus diselimutin kata video sebelah ini, agar masyarakat di luar sana, kan ini ada kewajiban kita nih. Bapak ya sebagai seorang dokter dari Fakultas Budaya yang memang saya yakin betul memahami ini secara baik dari medianya maupun dari lontar dan sebagainya, yang harus diberikan pemahaman ke pemirsahan antara TV ini, gitu. Jadi memang ini menjadi ada kelemahan di dalam masyarakat kita. Jadi proses masyarakat kita membaca itu tidak runut biasanya, suka melompat-lompat. Jadi daya literasi masyarakat kita itu mulai menurun pada era digital ini. Jadi karena itu kalau daya literasi kita menurun dalam kehidupan berbudaya ini, tentu banyak sekali pengetahuan yang hilang. Karena banyak pengetahuan yang hilang, akhirnya kita membuat narasi yang keliru tentang sesuatu yang belum dipahami. Nah, karena itu maka di dalam era digital ini kita semua harus mulai melek literasi, jadi melek informasi, jadi literate. Nah, di dalam kitab Weda sudah diajarkan konsep ekoliterasi. Jadi melek terhadap lingkungan. Ada di dalam prasasti konsep hutan larangan. Apa itu hutan larangan? Kita kan harus tahu pohon apa saja yang dilindungi, kenapa dilindungi, apa pentingnya dalam kehidupan yang empiris, dalam kehidupan yang bersifat keagamaan dan spiritual. Apa sebetulnya konsepnya? Kenapa demikian? Karena kan konsep Weda itu mengajarkan tentang harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan Tuhan. Dan selain harmonis dengan itu juga diajarkan suatu konsep yang holistik. Holistic system gitu. Nah, di dalam konsep holistic system itu ada konsep kesadaran reflektif. Kalau kita memandang dia negatif, maka yang memantul energi negatif juga. Kalau kita pandang dengan pandangan yang positif, yang memantul energi positif juga. Jadi dengan begitu maka pohon beringin ini harus dipandang secara holistik. Tidak dipandang hanya dari sudut-sudut yang dangkal, terlebih lagi bagi seorang yang sudah mengenyam pendidikan di pendidikan modern dari S1 sampai S3. Jadi kita tidak mudah membuat statement yang menyesatkan masyarakat hanya gara-gara kita tidak literate, tidak memiliki kesanggupan ekoliterasi, tidak memahami konsep ekofilosofi. Dalam setiap agama, konsep itu kan diajarkan. Nah, lalu kenapa kita menjadi begitu dangkal di era yang sangat luas ini, begitu kan? Nah, bahkan di setiap agama mereka memiliki pohon sucinya, ada pohon hayatnya semua. Gitu. Jadi ada pohon di Islam sendiri mereka sangat ada pohon kurma. Karena memang itu yang tumbuh di lingkungannya, dihargai. Di Kristen, umat Kristiani, ada pohon Natal. Saudara kita di Kristiani ada pohon palem dan cemara. Cemara. Karena itu yang tumbuh di bulan Desember untuk dijadikan simbol dalam perayaan Hari Natal. Terus di umat Buddha ada pohon Bodhi. Benar. Jadi intinya sebenarnya bahwa
semua agama mengajarkan harmonisasi. Ya, dengan alam. Dengan alam, tumbuhan dan sebagainya. Jadi semua agama memiliki esensi yang sama. Ya. Hanya cara kita yang memang berbeda. Ya. Jadi inilah yang menjadi penting di catatan kita bersama sebenarnya dari podcast kita kali ini. Tidak hanya semata-mata kita hanya bicara tentang beringin saja gitu. Pohon beringin itu sakral atau tidak sih, atau sakral atau keramat atau tidak, menakutkan atau tidak. Disinilah kita harus perlu menjelaskan bahwa bagaimanapun bahwa yang menjadi esensi penting sebagai simbolisasi dari pohon beringin itu adalah bagaimana kita mampu membangun harmonisasi. Di Hindu kita ada istilah Trihita Karana. Ya, Trihita Karana. Memang, dan yang paling penting di Bali, peringatan, penghargaan, apresiasi kepada pohon itu kan ada satu ritualnya khusus pada Tumpak Warige. Tumpak Warige itu kan pemujaan kepada Tuhan dalam representasinya sebagai botanikomorfik. Tuhan dalam wujud sebagai tumbuh-tumbuhan. Dan pohon beringin masuk di situ. Kan di dalam teori Weda itu sebetulnya kan Tuhan dalam menjaga manusia yang sudah diciptakannya dan alam yang diciptakannya bisa mewujudkan dirinya sebagai tumbuh-tumbuhan. Botanikomorfik bisa mewujudkan dirinya sebagai misalnya hewan-hewan. Zoomorfik bisa juga mewujudkan dirinya sebagai avatar, antropomorfik, atau untuk menjaga alam bawah. Bahkan Tuhan mewujudkan dirinya seperti Siwa, memiliki aspek-aspek sebagai demonomorfik. Iya, jadi buta kala itu bukan musuh kita, tetapi dia berfungsi menjaga. Makanya kan ciri pakaiannya poleng, hitam putih dan abu-abu itu. Kotak-kotak itu, karena dia penjaga sebetulnya. Itu untuk menjaga keharmonisan semua. Sebab kalau tidak ada penjaga, ketika sudah ditebang, dihabiskan, nanti akan mengalami krisis air, krisis lingkungan, krisis oksigen misalnya. Bisa saja kita krisis oksigen. Begitu. Itulah artinya bahwa setiap agama sebetulnya sangat menekankan pentingnya ekoliterasi. Jadi kita tidak bisa misalnya secara gampang-gampangan menilai atau bahkan merendahkan pemikiran orang lain semata-mata karena kita tidak memahami. Itu yang sangat berbahaya. Dan itu bisa menyesatkan masyarakat secara luas. Begitu. Jadi konstruksi wacananya ini harus benar-benar hati-hati. Dan tidak sembarangan loh orang boleh menebang. Iya. Ada aturannya. Ada aturan, ada ritual, dan ada apa. Bukan berarti itu hal yang mistik sebenarnya. Iya, itu adalah yang alamiah, yang logis sebetulnya. Begitu kan? Iya, benar. Oke, baik Pak Made Suparte, luar biasa pada pertemuan kita perdana nih, podcast kita. Bicara tentang pohon beringin. Jadi kesucian, kalau saya sih mengatakan kesakralan ya. Sakral itu kan suatu hal yang memang dia suci ya. Kesucian dan kesakralan dari pohon beringin itu yang harusnya bisa mampu memberikan pemahaman untuk kita semua agar pada waktu nanti akan mendatang atau ada hal-hal yang atau besok-besok atau lusa atau kapanpun gitu kan, kita sudah tidak lagi memiliki asumsi yang negatif. Bukan hanya kepada pohon beringin, tetapi melalui pohon beringin kita belajar bagaimana caranya kita membangun energi positif yang ada dalam diri kita sehingga kita memiliki pemahaman yang positif juga kepada semua komponen dalam kehidupan, baik itu binatang maupun tumbuhan serta semua unsur-unsur baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Itulah esensinya, yaitu satu kata, harmonisasi. Itu penting sekali gitu. Baik, Pak Made, terima kasih. Pemirsa Hanantara TV, ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau nanti kita membahas umpamanya gini, ada pemirsa nih yang belum puas nih. Ada komen dong di Hanantara TV di program kita, di komen disampaikan. Aduh, buat lagi dong podcast kita belum puas ini tentang pohon beringin, kayaknya masih banyak yang harus disampaikan atau ada hal-hal lain lagi yang menarik yang belum lagi terungkap. Yang harus diungkapkan gitu. Nanti kita akan mengundang beberapa narasumber lagi yang qualified. Ada Pak Made Suparte yang luar biasa. Beliau adalah doktor yang kajian budaya, memang memiliki referensi keilmuan yang luar biasa juga. Jadi silahkan sampaikan komen-komen di Hanantara TV, apa yang mau nanti harus kita bahas, apa yang kita kaji untuk selanjutnya. Tapi jangan lupa like,
komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, terutama subscribe tuh ya, loncengnya dipencet-pencet itu, di-share sebanyak-banyaknya agar ada tayangan-tayangan terus secara berlangsung sampai kapanpun kita bisa belajar terus-menerus berkaitan dengan hal-hal tidak hanya sekedar bicara tentang ritual atau hal-hal yang dianggap disakralkan, tetapi juga ada tema-tema yang akan kekinian yang juga tentu akan memberikan dampak positif lah untuk kita semua. Baik Pak Made, terima kasih. Sehat selalu. Sukses semua Bu Yuko. Sama-sama, selalu sehat untuk kita. Salam Sampai Rahayu. ketemu lagi. Ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa Hanantara TV, stasiun, cek terus, tonton terus di Hanantara TV. Sampai akhir kalimat saya aturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Rahayu. Salam Rahayu, sehat selalu.